On the line. Sejarah peristiwa berdarah Gerakan 30 September atau G30S tahun 1965 hingga kini masih mengundang kontroversi. Kontroversi muncul karena narasi sejarah resmi peristiwa G30S yang ditulis semasa pemerintahan Orde Baru dianggap sejumlah pihak tidak melukiskan fakta sejarah secara akurat. Beberapa peneliti sejarah misalnya menyatakan, hasil persidangan di Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub yang digelar untuk mengadili para terdakwa kasus G30S tidak menyebut PKI sebagai dalang utama peristiwa G30S seperti dinarasikan pemerintah Orde Baru. Proses peradilan kasus G30S bermula dari permintaan Majen Soeharto kepada Presiden Soekarno pada akhir November 1965 untuk menggunakan Mahmilub guna memeriksa dan mengadili para tahanan yang dituduh terlibat G30S. Permintaan Soeharto yang disampaikan dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab ketertiban dan keamanan nasional pasca peristiwa G30S dipenuhi Soekarno dengan mengeluarkan Kepres nomor 370/1965. Dengan Kepres ini, Mahmilub diberi mandat mengadili orang-orang yang dituduh terlibat Gerakan 30 September 1965. Mahmilub yang dibentuk pada tahun 1963 merupakan lembaga peradilan khusus yang memiliki dua kekhususan. Pertama, lembaga ini merupakan pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir, di mana terdakwa dan auditor atau penuntut tidak dapat melakukan upaya banding. Kedua, Mahmilub merupakan lembaga peradilan militer yang bisa memeriksa dan mengadili warga sipil. Wewenang yang diterima Majen Soeharto untuk menggelar Mahmilub kasus G30S 1965 digunakan secara maksimal oleh mantan Panglima Kostrad ini. Kala itu, Soeharto bukan hanya bertindak sebagai perwira penyerah perkara, tapi juga berkuasa menentukan siapa saja tokoh yang akan diseret ke kursi terdakwa dan menentukan susunan auditor dan hakim Mahmilub. Persidangan para terdakwa kasus Gerakan 30 September 1965 di Mahmilub yang digelar pada sepanjang tahun 1966 berlangsung terbuka. Persidangan yang mendapat liputan dari sejumlah wartawan asing ini juga terdokumentasi dengan baik. Namun, meski berlangsung terbuka, sejumlah kalangan menilai proses persidangan di Mahmilub kala itu seperti diarahkan untuk menyalahkan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang utama peristiwa G30S. Sebuah kesimpulan yang berbulan-bulan sebelum Mahmilub digelar sudah kerap dituduhkan terhadap PKI, antara lain lewat berita-berita di sejumlah koran saat itu yang melukiskan kekejaman orang-orang PKI dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Dalam persidangan Mahmilub, beberapa elit pengurus PKI yang menjadi terdakwa seperti Sudisman, Syam Kamaruzaman, dan Yono memang memberi kesaksian tentang sepak terjang Ketua Komite Sentral PKI, DN Aidit, dalam peristiwa G30S. Namun, berbeda dengan tuturan resmi pemerintah Orde Baru yang menyebut PKI sebagai dalang utama peristiwa G30S, dalam sidang-sidang di Mahmilub, para elit PKI yang menjadi terdakwa menolak bila PKI dipersalahkan dalam peristiwa berdarah ini. Anggota Dewan Politbiro PKI, Sudisman, misalnya, mengatakan bahwa sebagai partai politik, PKI tidak pernah merencanakan atau dilibatkan dalam Gerakan 30 September. Gerakan ini, menurut Sudisman, merupakan buah dari konflik di internal Angkatan Darat yang dipimpin Letkol Udung dan Brigjen Suparjo. Dalam kesaksian di sidang Mahmilub, Sudisman mengatakan bahwa Ketua CC PKI, Aidit, tidak pernah menyatakan PKI hendak mengadakan operasi militer. Aidit yang mendukung Gerakan 30 September menurut Sudisman juga tidak pernah mengemukakan bahwa PKI akan mencetuskan revolusi saat itu. Pemrakarsa dan pengorganisir Gerakan 30 September 1965, kata Sudisman, adalah para perwira progresif revolusioner yang ingin menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal, yang di belakangnya ada perwira-perwira non-komunis dan komunis.
Selain lewat penuturan Sudirman, sepak terjang dan Aidit dalam gerakan 30 September juga muncul dalam persidangan di Mahmilub lewat kesaksian Ketua Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzaman. Dalam persidangan ini, Syam Kamaruzaman terungkap sebagai sosok penting yang mempengaruhi Aidit untuk mendukung gerakan para perwira TNI Angkatan Darat Progresif yang dipimpin Letkol Untung dan Brigjen Suparjo. Dalam persidangan Mahmilub terungkap bahwa gerakan 30 September 1965 ditujukan untuk menyingkirkan sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat sayap kanan yang tergabung dalam Dewan Jenderal. Para jenderal ini dalam pandangan Syam Kamaruzaman telah siap mengambil alih kekuasaan bila Presiden Soekarno yang menurutnya pernah sakit keras meninggal dunia. Persidangan para terdakwa kasus gerakan 30 September 1965 yang digelar secara terbuka mulai bulan Februari 1966 menarik perhatian banyak kalangan dan mendapat publikasi cukup luas. Risalah persidangan Mahmilub hingga menjelang tahun 1971 juga sempat dimuat di publikasi Angkatan Darat tanpa diedit. Namun, menjelang pemilu tahun 1971, ketika Soeharto selaku pejabat presiden melakukan konsolidasi kekuasaan, dokumen persidangan Mahmilub mulai disensor. Terkait kasus peristiwa G30S, Samuel Gultom dalam bukunya Mengadili Korban menyatakan bahwa secara keseluruhan ada 17 perkara yang diperiksa Mahmilub. Sementara hingga tahun 1978, Mahmilti memeriksa 291 perkara dan Pengadilan Negeri sebanyak 466 perkara. Namun, buku putih G30S yang diterbitkan Sekretariat Negara di tahun 1964 mencatat ada 24 orang yang diajukan ke pengadilan terkait peristiwa G30S. Sidang dan penjatuhan vonis ke-24 terdakwa kasus G30S di Mahmilub berlangsung dari bulan Februari 1966 hingga tahun 1975. 23 dari 24 terdakwa divonis hukuman mati dalam persidangan. Beberapa nama terdakwa yang divonis hukuman mati antara lain Letkol Untung, Brigjen Suparjo, Nyono, Sudirman, Syam Kamaruzaman, Pono, Marsikal Madya Omar Dhani, hingga Dr. Subandrio. Di luar 24 nama yang dihadiri di Mahmilub dan sebagian besar divonis hukuman mati, sebelumnya beberapa nama petinggi PKI seperti DN Aidit, Nyoto dan Dukman langsung dieksekusi mati tak lama setelah ditangkap tanpa melalui proses pengadilan. Selain itu, ada ribuan orang yang diidentifikasi sebagai anggota atau simpatisan PKI dan organisasi antarbaurnya seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, JGMI, BTI, SOPSI, dan Lekra juga ditahan hingga bertahun-tahun tanpa proses pengadilan. Bila mengacu pada hasil persidangan Mahmilub peristiwa G30S 1965, menurut beberapa peneliti sejarah, merupakan pertarungan politik biasa antara elit politik dan militer di tingkat pusat. Namun yang menjadi masalah, retorika dan jargon-jargon kekerasan yang menyertai pertarungan antar elit di tingkat pusat ini tidak lagi menjadi sekedar retorika ketika tersebar di daerah-daerah. Namun, berkembang liar menjadi berbagai provokasi. Provokasi yang memicu aksi-aksi pembunuhan dan bentuk-bentuk persekusi lain terhadap siapa saja yang dianggap memiliki kaitan dengan PKI dan mengubah konflik di akar rumput menjadi tragedi memilukan yang meninggalkan jejak trauma panjang.